Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu dalam pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 6. Materi kali ini kita akan bahas tentang keteladanan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini kalian dapat memahami yang Bu Guru sampaikan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita akan mempelajari tentang keteladanan sahabat Rasulullah SAW. Yang pertama adalah kepemimpinan Abu Bakar. Abu Bakar adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Beliau dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Nama lengkapnya yaitu Abdullah bin Abi Hufah At-Taimi. Gelar Abu Bakar diberikan oleh Nabi Muhammad SAW karena ia adalah paling cepat masuk Islam atau termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Gelar Asy-Syiddiq diberikan karena ia selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai peristiwa, terutama membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Ini adalah kisah sahabat Abu Bakar Asy-Syiddiq. Kemudian yang kedua yaitu kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar. Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab menjadi khalifah sejak tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Jasa Khalifah Umar bin Khattab adalah yang sampai saat ini masih kita gunakan dan masih kita rasakan, yaitu penetapan kalender Hijriyah atau penetapan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriyah. Ini adalah jasanya Umar bin Khattab. Yang ketiga yaitu kepemimpinan Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan ini memerintah selama 12 tahun, yaitu tahun 644 sampai 656 Masehi. Beliau terkenal orang yang sangat dermawan. Di masa pemerintahannya, Utsman bin Affan melakukan kodifikasi, yaitu menyusun atau membukukan Al-Quran yang dikenal dengan Mushaf Utsmani. Kitab Al-Quran karena beliau khawatir akan terjadi perbedaan Al-Quran, kemudian beliau membentuk panitia penyusunan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit dan anggotanya Abdullah bin Zubair, Abdurrahman bin Haris. Panitia tersebut bertugas menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut Mushaf dan diperbanyak 4 buah eksemplar. 1 buah disimpan di Madinah yang disebut Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani. 4 buah lainnya dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Nah, di samping itu beliau juga merenovasi Masjid Nabawi di kota Madinah dengan cara memperluas dan memperindah bentuknya. Kemudian yang keempat, kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, yaitu Ali bin Abi Thalib adalah salah satu Khulafaur Rasyidin yang terakhir jadi keempat sahabat Rasulullah tadi termasuk dalam Khulafaur Rasyidin. Dan Ali bin Abi Thalib adalah yang terakhir. Ali merupakan anak dari paman Rasulullah yaitu Abu Thalib yang selalu membela dakwah Nabi Muhammad. Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang pemberani. Hal itu sudah dibuktikan Ali bin Abi Thalib ketika harus menggantikan tidur Rasulullah. Padahal di luar rumah pemuda-pemuda Quraisy ingin menyakiti Rasulullah yang akan pergi hijrah. Masa pemerintahan Ali kurang lebih selama 5 tahun. Selain pemberani, Ali bin Abi Thalib juga seorang pemimpin yang peduli terhadap pendidikan. Sebagai contoh, beliau mendirikan beberapa madrasah untuk tempat belajar anak-anak. Nah, gitu adalah 4 kisahnya Khulafaur Rasyidin, yaitu 4 sahabat Nabi. Nah, keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah-kisah
di atas, yaitu dari kisah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memperoleh gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Beliau mendapat gelar tersebut karena bersikap jujur dan dapat dipercaya. Beliau juga disayang terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat, serta peduli terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat, rahmatan lil alamin. Ajaran beliau untuk kebaikan manusia hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian Abu Bakar memiliki sifat yang lemah lembut, sabar, pantang menyerah, berwibawa, dermawan, adil, dan bijaksana, serta suka bermusyawarah. Yang keempat, Umar bin Khattab memiliki sifat cerdas, tegas, pemberani, berwibawa, sederhana, bijaksana, bermusyawarah, dan sangat mengutamakan kepentingan rakyat. Utsman bin Affan memiliki sifat santun, sabar, dermawan, adil, sederhana, dan sangat soleh. Ali bin Abi Thalib memiliki sifat tegas, cerdas, adil, pandai, sabar, dan tabah, sangat membela kebenaran, sangat pemberani juga. Demikian pertemuan kali ini. Semoga kalian memahami apa yang Bu Guru sampaikan. Minggu depan kita akan melakukan ulangan harian. Maka dari itu, belajar yang rajin, pahami apa yang Bu Guru sampaikan. Jangan lupa isilah kolom komentar nama dan nomor absenmu sebagai tanda bukti kalian mempelajari dan menyimak apa yang Bu Guru sampaikan hari ini. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa penutup majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.